Shalom Sobat Masapot yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Halo. renungan pada tanggal 8 Desember 2024. Bersama kita sudah Betul. ada hadir Bang Pendeta Andrian Rajanagur Purba dan juga Kak Pendeta Agnes Satagi Sidawuluk dan teman-teman semuanya. Tentunya sudah tidak sabar lagi ya mau mendengarkan podcast kita hari ini. Oleh karena itu kita mulai dengan doa. Kami minta kesediaan Kak Pendeta Agnes untuk membawa doa pembuka. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami bersyukur kalau kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan memulai sermon Marsahap Sahab Podcast. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan juga saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dimanapun berada, sehingga melalui firman Tuhan ini kami boleh semakin diberkati dan kami juga boleh semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, Abang dan Kakak semuanya, kita akan mulai dengan pembacaan renungan kita dari Yesaya 40 ayat 1-5. Baik, saya akan bacakan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik, abang dan kakak, bagaimana Kak pesannya dari teks kita ini? Kalau kita lihat minggu ini, minggu Advent yang kedua, berarti minggu penantian, berarti minggu pengharapan. Kira-kira kenapa kita ambil atau gereja mengambil teks kita ini sebagai bahan renungannya? Nah, kalau kita lihat di sini Yesaya 40 ayat 1-5. Nah, kira-kira apa latar belakangnya teks ini yang mungkin bisa kita gali. Ya, mungkin siapa yang pertama, Kak Agus atau Bang Andrian? Bang Adrian lah. Bang Andrian ya. Oke, Oke, silakan Bang Andrian. terima kasih untuk host kami yang begitu sumringah senyumnya hari ini. Puji Jadi Tuhan. untuk latar belakang memang menarik ya, Bang Pendeta Raja, bahwa kita tahu dalam buku Yesaya atau kitab Yesaya ini terdiri dari 66 pasal dan terbagi menjadi tiga bagian besar yang disebut dengan Proto Yesaya pasal 1 sampai 39, lalu kemudian Deutro Yesaya pasal yang ke-40 sampai 55, dan Trito Yesaya dari pasal 56 sampai dengan 66. Jadi perikop kita ini masuk dalam pembagian Deutro Yesaya, dan di dalam pembagian ketiga pembagian tadi, Proto Yesaya itu sebelum pembuangan, sebelum orang Israel Selatan, Yehuda tepatnya itu terbuang ke Babel, dan bagian yang kedua Deutero Yesaya itu adalah masa-masa mereka di pembuangan, dan Trito Yesaya adalah masa mereka sesudah pembuangan atau kembali ke tanah mereka, ke Kanaan begitu. Jadi kalau saya melihat memang ada nuansa-nuansa yang ditekankan oleh penulis baik Proto Yesaya, Deutero Yesaya maupun Trito Yesaya terkait dengan apa yang terjadi pada bangsa itu. Nah, kalau kita kembali kepada pasal 40, di sini memang
sangat kita melihat karakteristik dari pemberitaan Nabi Yesaya itu soal penghiburan. Karena mereka di dalam pembuangan, jadi Yesaya itu ingin memberikan penghiburan kepada orang-orang Yehuda supaya mereka melihat janji Tuhan atas pemulihan, janji Tuhan atas pengampunan. Jadi ini sebenarnya yang melatar belakangi nuansa yang dibangun atau narasi yang dibangun oleh Yesaya bahwa orang Israel yang jatuh ke pembuangan akibat dosa-dosa mereka masih di dalam katakanlah pemeliharaan Tuhan, yaitu Tuhan menjanjikan pemulihan pada mereka, meski mereka harus mengalami dulu pembuangan itu. Kira-kira sepintas itu yang bisa saya lihat Bang Pendeta Raja, mungkin boleh ditambahkan Pak Pendeta Agnes. Baik, terima kasih Bang Andrian. Mungkin langsung ke Kak Pendeta Agnes ya. Gimana kira-kira Kak pendapatnya Kak? Iya, jadi seperti yang dikatakan Pendeta Adrian tadi ya, bagaimana kita bisa memahami Yesaya bagian pertama, kedua, dan ketiga gitu. Nah, teks firman Tuhan kita ini kan masuk ke dalam Yesaya bagian yang kedua. Nah, di sana ditampilkan bahwa orang-orang Israel, bangsa Yehuda pada saat itu telah memasuki transisi baru dalam kehidupan mereka, di mana mereka akan merasakan tekanan, penderitaan, atau bahkan hal-hal yang dari satu sisi sebenarnya sulit bagi mereka, tapi dari sisi lain kita bisa melihat bagaimana ini merupakan cara Allah kemudian untuk menyelamatkan mereka kembali. Allah datang sebagai penebus gitu. Jadi kita bisa memahami bahwa Yesaya 40 ini bagian pasal yang pertama ya, di bagian yang kedua dari Deutero Yesaya ini. Ini adalah seruan keselamatan untuk bangsa yang ada di pembuangan. Ada seruan kabar gembira akan penebusan itu, dan juga bagaimana kabar sukacita itu kemudian dikumandangkan di padang gurun yang memberikan kepastian bahwa segala kesulitan, kesengsaraan yang mereka alami pada akhirnya akan berujung kepada pemulihan kembali yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Terima kasih Bang Pendeta Raja. Oke, terima kasih ya Bang dan Kakak. Jadi dalam Advent yang kedua ini ada nuansa pengharapan tadi ya. Betul. Pengharapan kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang tadi di dalam pembuangan dan mereka sepertinya sudah juga merasa down, merasa putus asa gitu ya. Jadi, dan kita lihat tadi kata Abang dan Kakak juga bahwa mereka diberikan penghiburan ataupun pengharapan oleh Tuhan, pemulihan, janji pemulihan dari Tuhan. Nah, Iya, mungkin kita bisa masuk kepada bagian ayat-ayatnya. Di sini ada kata-kata hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu dan seterusnya. Nah, kira-kira eh, kata-kata ini apa maknanya begitu ya, Abang dan Kakak ya. Kira-kira dari kata-kata yang disampaikan oleh Yesaya ini eh, yang berupa perintah Tuhan ini apa yang mau disampaikan di sini berupa berita apa namanya ya, kabar baik atau berita sukacita yang hendak disampaikan melalui ayat-ayat ini. Ya, gimana Bang Pendeta Andrian atau Kak Agnes? iya. Eh, Mana Ya, Bang silakan Pendeta? Kak Agnes dulu ya. Lanjut, lanjut, lanjut juga. Iya, Ya, terima silakan. kasih ya. Em, Kalau dilihat dari subjudulnya ini kan ada berita kelepasan sebenarnya ya. Lalu kemudian ayat 1 dalam pasal ini dibuka dengan kata hiburkanlah, hiburkanlah umatku gitu. Tentu sebenarnya kata hiburkan atau penghiburan ini berbeda dengan apa yang diceritakan dalam kitab Ratapan ya. Kalau dalam kitab Ratapan, kenapa kata hiburkan itu kan berdampingan dengan kesedihan, keputusasaan atas kehancuran Yerusalem begitu. Tapi ternyata kalau kita melihat dalam Yesaya 40 ini, terkhusus pada ayat yang pertama dan yang kedua, kata hiburkanlah, kata penghiburan ini merupakan satu cara yang Tuhan gunakan untuk bisa
memberikan penghiburan, ini juga berisi tentang pengharapan agar mereka bisa menyadari dosa-dosa dan kesalahan mereka gitu. Jadi saya tadi membayangkan bagaimana ketika emas itu dimurnikan oleh api, maka kemurniannya akan semakin terlihat nyata gitu. Dan itu jugalah cara yang dilakukan Tuhan sebenarnya. Jadi eh, cara Tuhan ini bukan untuk menambah penderitaan mereka, tetapi ini menambah kematangan mereka di dalam iman percaya ketika mereka bisa memahami bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka saat mereka berada di dalam pembuangan Babel ini. Begitu kira-kira kata hiburkan ini. Terima kasih, Bang Pendeta Raja. Iya, oke, luar biasa ya. Jadi ada kata-kata tadi di dalam pembuangan itu pun ternyata ada rencana yang baik, bahkan rencana yang mulia dari Tuhan. Bahkan seperti emas yang dimurnikan dengan api. Ya, gambarannya sangat luar biasa. Gimana Bang Pendeta Andrian? Ada yang mau ditambahkan, Bang? Ya, ya, saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan Pendeta Agnes. Saya tambahkan sedikit lagi, kata hibur itu memang erat kaitannya tadi dengan nuansa yang mereka alami. Jadi kata yang dipilih oleh Yesaya, katakanlah kata hibur itu tadi, memang tidak terlepas dari kondisi mereka saat itu. Jadi ini menandakan bahwa Allah itu selalu berada di dalam setiap dinamika kehidupan Israel. Jadi kata hibur itu semakin menegaskan bahwa meskipun mereka jatuh ke Babel, Tuhan tidak serta-merta meninggalkan mereka. Kalaupun tadi disebutkan pendeta Agnes itu bagian dari memurnikan mereka, itulah tanda bahwa baik apapun yang dialami Israel Selatan, ketika mereka jatuh, Allah tetap mengutus nabinya untuk menyatakan kepeduliannya, menyatakan keikutsertaannya dalam penderitaan mereka di Babel itu. Kira-kira begitu tambahan saya, Bang Pendeta Raja. Ya, sedikit lagi Bang Pendeta Raja. Iya, lanjutkan Kak. Terima Sedikit Iya, kasih. demi itu kan sedikit, lama-lama menjadi bukit nanti ya. betul sekali. Karena sebagai seseorang yang sering sekali melewati masa-masa berbeban berat begitu ya. Jadi ayat 2 ini kan sangat menenangkan dan meneduhkan sekali gitu. Ternyata dalam konteks yang sudah diceritakan tadi, kita ceritakan konteks bangsa Israel. Lalu pada ayat 2 dikatakan tenangkanlah hati Yerusalem gitu. Jadi ini seolah-olah merujuk, bukan seolah-olah ya, kata menenangkan ini merupakan kata yang menyenangkan sebenarnya. Merujuk kepada seruan yang menyegarkan jiwa setiap orang yang sedang berada di dalam kekalutan, kesukaran, kesengsaraan gitu. Tapi di sini dilanjutkan kembali ya. Kenapa kemudian mereka harus menjadi tenang? Kenapa kemudian mereka harus berpengharapan? Karena ternyata peperangan sudah berakhir di situ dikatakan. Bahkan masa perbudakan juga demikian. Itu pun akan berakhir. Artinya kesusahan mereka juga akan berakhir. Nah, itu satu sisi. Lalu satu sisi lain dikatakan bahwa kesalahannya telah diampuni. Kita tahu mereka berada dalam pembuangan karena dosa mereka ya. Kita sepakat juga akan hal itu. Nah, di sini dikatakan kesalahannya akan diampuni. Artinya apa? Allah telah memperdamaikan dirinya dengan mereka dan mereka tidak lagi dipandang sebagai orang yang bersalah. Dan kemudian selanjutnya dikatakan dia akan menerima 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada pemulihan yang kemudian diterima oleh bangsa Israel gitu. Jadi mengena sekali teks ini kalau disandingkan dengan Advent kedua ya, di mana muatan dari Advent kedua itu kan ada cinta kasih yang dikumandangkan, ada kesetiaan yang dituntut gitu. Sementara kita bisa melihat bagaimana ketidaksetiaan bangsa Israel, tapi ternyata di dalam ketidaksetiaan bangsa Israel, cinta kasih Allah itu masih terus mendampingi dan berjalan atas hidup mereka. Terima kasih Bang Pendeta Raja. Oke, terima kasih Kak Agnes, terima kasih Bang Andrian. Jadi ternyata ada beberapa banyak hal ya yang diubahkan ketika itu tadi Allah memerintahkan mereka, yang tadinya mereka kalut, jadi khawatir, tapi kata Tuhan tenangkanlah hati
Ya, mereka serukanlah kepada mereka, perhambaannya diakhiri, perbudakannya diakhiri, bahkan tadi kesalahannya diampuni. Ya. Oke, mungkin lanjut ke bagian berikutnya. Apalagi Kak yang mau disampaikan? Atau Bang Brita Andrian dulu ya? Mungkin dari ayat 3 atau ayat 4, ayat 5 Bang. Boleh Bang digali apa sih pesannya di sana? Kenapa di sana dikatakan persiapkanlah di padang gurun? Nah, kira-kira apa ini yang dipersiapkan ini? Eh, oleh kita lah mungkin ya sebagai persiapkanlah mungkin bagi mereka orang Israel waktu itu dan mungkin bagi kita bagi orang-orang ataupun umat Kristen umat Tuhan saat ini. Gimana Bang Pritandria? Ya, jadi kalau kita melihat dari ayat 1 sampai 2 tadi, ada sedikit perbedaan ya dengan ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kalau ayat 1 dan ayat 2 tadi, seperti yang kita sudah ulas tadi, Allah itu menyatakan kepedulian, menyatakan cinta kasihnya lewat pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan setia, dia menghibur Israel meskipun Israel harus menjalani hukuman itu. Tetapi di ayat 3 sampai ayat 5 kita melihat ternyata di sini Allah juga mengatakan kepada Israel melalui Yesaya untuk merespon kesetiaan Tuhan lewat cinta kasihnya yang diberikan tadi itu, orang Israel pun harus menunjukkan sikap yang proaktif. Jadi kata Hmm. persiapkan itu kan bukan suatu sikap yang menunggu ya, bukan sikap yang tunggulah nanti dipulihkan dulu atau tunggulah keluar dulu dari Iya. Babel. Tidak, tapi Tuhan sudah menyatakan saat mereka di Babel, saat mereka menjalani 70 tahun kurang lebih ya di Babel Hmm. itu, Allah sudah menyatakan bahwa umatku ini harus proaktif sebab aku sudah akan menyiapkan proses pemulihan itu nanti setelah mereka keluar dari Babel ini. Tetapi saat ini mereka juga harus menunjukkan respon mereka dengan cara menunjukkan diri mereka kepada Tuhan, mempertobatkan diri mereka kepada Tuhan. Jadi kata lembah harus ditutup, ya gunung dan bukit ini kan sebenarnya menandakan bagaimana kehidupan Israel itu harus benar-benar secara utuh diberikan kepada Tuhan. Penafsirannya menurut saya adalah Israel itu harus memberikan atau secara proaktif tadi menyiapkan seluruh kehidupannya hanya untuk Tuhan. Maka di ayat 5 dikatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat pertobatan mereka itu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat perubahan hidup mereka itu. Jadi saya melihat ada dua hal tadi. Yang pertama soal proaktifnya orang Israel mempersiapkan diri menyambut pemulihan itu, dan yang kedua tadi Hmm. bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui bangsa yang dipulihkan itu. Jadi kalau misalnya bangsa-bangsa lain mengejek gitu ya, Israel jatuh ke pembuangan karena dalam dalam historisnya kalau perang antara bangsa-bangsa pada saat itu juga adalah perang terhadap Tuhan. Jadi kalau Israel kalah, ada anggapan Israel itu Allahnya juga kalah. Tetapi di sini dinyatakan bahwa Allah Israel, Allah yang hidup, tetap menyatakan dirinya bukan kalah, tetapi sedang mempersiapkan bangsanya untuk menyatakan kemuliaannya, bahkan harus melewati pembuangan itu sendiri. Begitu kira-kira Bang Pendeta Raja. Iya, baik. Terima kasih ya Bang Pritandrian yang sudah mengulas ayat 3, 4 dan juga 5 tadi ya. Oke, mungkin dari Kak Brita Agnes, Iya, bagaimana Kak? ya tadi Bang Pendeta Adrian sudah sangat jelas sebenarnya eh, memaparkan bagaimana muatan dari ayat 3 sampai dengan ayat 5 ini ya. Tapi dari sisi lain, kalau saya boleh melihat ini, bahwa sebenarnya Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai manusia yang bermartabat, dan dia juga memperlakukan kita sebagai manusia yang bermartabat juga, begitu. Artinya apa? Eh, Sebenarnya kan ketika kita berdosa gitu kan, kemudian eh, secara otomatis
dosa itu akan menghancurkan kita dan dosa itu juga akan menghancurkan kehidupan kita, lalu kemudian kita akan kehilangan kendali karena telah menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Artinya memang kalau saya boleh menambahkan apa yang dikatakan Pendeta Adrian tadi, penghukuman Allah itu nyata sebenarnya gitu. Allah menghukum umatnya dengan caranya sendiri dan dengan waktu yang sudah Dia tetapkan sendiri. Karena itu pada ayat 3 dia katakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun. Lalu kemudian pada ayat 4 setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit harus diratakan dan seterusnya begitu ya. Saya memperhatikan bagaimana Tuhan itu tetap memberlakukan kasih dan keadilannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia gitu. Jadi saya memahami bahwa Tuhan memperlakukan yang lemah dengan bermartabat, dengan rasa hormat, sama seperti Dia memperlakukan mereka yang kuat gitu. Itu yang saya pahami. Artinya apa? Saya melihat pada ayat yang keempat ini bagaimana Tuhan mengangkat keadilan itu bagi umatnya yang sudah melakukan dosa itu gitu. Bagaimana Dia boleh hadir untuk menolong umatnya ketika mereka sedang berada di pembuangan Babel itu. Mungkin itu sisi berbeda yang saya lihat dari ayat 3 dan 4 ini. Maka pada ayat 5 dikatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama, sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini penegasan sebenarnya yang diarahkan atau disampaikan Yesaya kepada semua bangsa Israel itu ya, tentang kehadiran Tuhan Yesus yang terus berlangsung dalam kekinian dan juga keakanan nantinya. Terima kasih Bang Pendeta Raja. Oke, baik. Terima kasih ya Bang dan Kakak. Luar biasa pemaparannya. Kita tadi ayat juga sudah disampaikan. Bahkan sampai kepada tadi kesimpulannya ya, bahwa Tuhan itu menginginkan bahwa jemaat itu atau umatnya bermartabat. Dan juga Tuhan mau supaya umat itu mengalami perubahan, pemulihan, dan ketika terjadi perubahan, terjadi pemulihan itu akan uh, berarti memuliakan Tuhan. Nah, kira-kira Abah dan Kakak, karena teks kita ini disampaikan di Advent yang kedua, mungkin di konteks saat ini, kira-kira Kak, kita mau menerapkannya atau mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Atau dari Abah dan Kakak, kira-kira gimana Kak kita kaitkan ini dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Ya, Bang Andrian dulu. Atau Kak Anes. Silakan Kak Anes. ya terima kasih. Mungkin ini langsung ke ini ya, closing statement dari saya mungkin ya. Oh, Karena baik. sekarang kita sudah melewati Minggu Advent 1 gitu ya, yang menandaskan bagi kita bagaimana kita memiliki pengharapan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu. Lalu kita juga sudah diarahkan untuk berjaga-jaga. Dan kemudian kita memasuki Advent yang kedua, artinya apa? Ini juga mengingatkan bahwa sekarang kita masih ada dalam masa-masa penantian. Dan tidak banyak orang yang sedang menyadari bahwa kita sedang berada dalam masa ini loh gitu. Ada banyak orang yang mungkin berjaga-jaga mempersiapkan kesehatan terbaik, mempersiapkan masa depan anak dengan baik. Mereka berjaga-jaga dalam banyak hal, tapi hanya sedikit orang yang berjaga-jaga bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu iya dan pasti gitu. Dan kita nggak tahu kapan waktunya. Maka pada Advent yang kedua ini, melalui teks firman Tuhan, kita diarahkan untuk membangun pemahaman yang tepat, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ada pemahaman yang dibangun dengan tepat, dan kemudian pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat itu akan menolong kita untuk bersikap dan bertindak di dalam iman percaya, di dalam kesetiaan, di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Seperti Advent kedua itu muatannya adalah cinta dan kesetiaan gitu. Lalu kemudian ada sebuah istilah yang mengatakan demikian. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan akan tampil berbeda dengan kehidupan yang tidak tanpa tujuan.
Apa yang ingin saya katakan melalui istilah ini, sahabat-sahabat Marsahab Sahab Podcast, dimanapun berada, tujuan kita sudah sangat jelas. Tujuan kita sudah sangat jelas, Tuhan sudah mempersiapkan jalan itu bagi kita. Maka mari kita menerima ini dan kemudian menjalani ini bersama-sama dengan Tuhan dengan sebuah gerakan bahwa kehidupan kita harus digerakkan oleh tujuan Kristus itu gitu. Jangan tanpa tujuan sehingga kita boleh sama-sama sampai ke sana nantinya. Terkhusus untuk menyambut perayaan kembali kelahiran Yesus yang kedua kali. Kita merayakannya kembali nanti tanggal 25 Desember. Terima kasih Bang Pendeta Raja. Oke, terima kasih Kak Brita Agnes. Silakan Bang Andrian, eh, bagaimana Kak penerapannya dan juga mungkin dari kesimpulan atau closing statement. Ya, terima kasih Bang Pendeta Raja. Saya ada 2 poin. Yang pertama, dalam rangka tadi topik minggu kita, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saya melihat tadi memang eh, Allah itu memberikan sebuah pernyataan kepada Israel bahwa bangsanya itu harus proaktif begitu ya, bukan bukan pasif, apalagi yang reaktif begitu. Tetapi Tuhan melalui Yesaya meminta bahwa bangsa itu harus mempersiapkan dirinya. Ya, kalau kita coba bandingkan misalnya sikap yang proaktif dengan yang reaktif, tentu kita tahu bersama sikap yang proaktif itu mempersiapkan segala sesuatunya karena kita tahu dan diberikan petunjuk bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di depan kita, atau kita membaca situasi yang akan terjadi di depan kita. Jadi dalam rangka topik minggu ini, saya pikir jemaat di konteks sekarang ini diajak untuk mempersiapkan diri secara proaktif. Apa yang kita miliki, apa kemampuan, apa eh, daya yang kita miliki di tengah-tengah dinamika kehidupan kita, tentu pasti Tuhan berikan kita daya untuk bersikap proaktif itu. Maka sambutlah eh, kedatangan Kristus itu yang kedua kali itu dengan proaktif, mempersiapkan diri berkesinambungan begitu. Yang kedua, dalam nuansa Advent tadi sudah disebutkan Kak Pendeta Agnes soal cinta dan kesetiaan tadi. Di sini juga dalam Advent kedua, sepertinya saya melihat kita difokuskan untuk melihat ke dalam diri kita sudah sejauh mana respon kita atas cinta kasih Tuhan di setiap jejak langkah kita. Jadi mungkin jemaat boleh diajak untuk kembali melihat bagaimana kehidupan yang sudah dijalani dulu dan melihat kehidupan yang ada sekarang, lalu kemudian dipadu padankan dengan pengharapan itu bahwa aku ingin menjadi seseorang yang merespon cinta Tuhan lebih sungguh lagi. Dan respon itu tentu bernada kesetiaan. Dan ini yang diharapkan Tuhan dalam momentum Advent yang kedua, bahwa umat, termasuk kita semua, sahabat Masaput juga, kita membenahi diri untuk memperlihatkan kesetiaan kita yang utuh itu. Setia artinya kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dalam nuansa Advent ini, kita mengajak seluruh jemaat untuk menghadirkan kesetiaan itu lewat tingkah laku, lewat perbuatan kita, lewat panggilan kita masing-masing, lewat pelayanan kita, lewat profesi kita, sehingga melalui Advent kedua ini kita menyongsong kedatangan Kristus itu dalam nuansa cinta kasih dan kesetiaan. Demikian Bang Pendeta Raja. Oke, baik. Terima kasih luar biasa Bang Peta Andrian dan juga Kak Agnes. Kita dibawa pada kesimpulan yang menarik sekali bahwa kita itu seperti tadi itu ya, umat Babel itu walaupun ada pergumulan, walaupun ada kekalutan, walaupun ada kesulitan dalam hidup kita diberikan pengharapan bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan juga mengangkat martabat kita, bahkan Tuhan juga memberikan, menyediakan, mempersiapkan jalan yang terbaik untuk kita, dan kita diminta untuk hidup seperti emas itu tadi, yang tetap emas,
Walaupun dia dimurnikan, walaupun dia harus digembleng, tapi emas tetap emas dan kita semakin dimurnikan lagi. Amin. Dan abang dan kakak, ada lagi nggak mau disampaikan kak atau abang? Oke, Bang. Oke, oke, oke. Jadi sebagai penutupannya, abang dan kakak dan juga sobat Mas Sapot, saya hendak berbagi eh, nyanyian ya dari NKB. Ini ada yang bertanya apa itu NKB? Nah, ya, NKB itu nyanyikanlah kalau bisa ya, bukan ya? Nyanyian Kidung NKB Baru, Bang. kita Kidung Batu ya. Tidak melucu Nah, Bang, ternyata ya. ternyata teks kita hari ini menjadi inspirasi bagi pencipta lagu, yaitu Bapak Untung Ongko Wijaya ya, menciptakan lagu dari NKB 51. Kalau lagunya dari musik tradisional Simalungun, yaitu Tading Maham Boto Natading. Nah, jadi Oh, lagunya hiburkanlah, hiburkan umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah, serukan padanya, perhambaannya berakhirlah, kesalahannya diampuni dan hukumannya diakhiri. Nah, jadi lagunya menarik sekali ya. Pak Untung Ongko Wijaya bisa meramunya menjadi 4 bait dan ini adalah dari perikop kita hari ini Yesaya 40 ayat 1 sampai 5, bahkan juga sampai mungkin diperluas sampai ayat yang ke-11. Nah, jadi demikianlah sobat-sobat Mas Sapot, kiranya kita semuanya tetap punya pengharapan, punya Amin. kasih kesetiaan disampaikan tadi oleh Kak Agnes dan juga Bang Prita Andrian. Kita juga punya eh, semangat damai, terutama di masa-masa saat ini ya. Kita lihat di mana-mana ada banyak sekali peperangan, bahkan juga bencana. Biarlah damai dari Kristus yang kita rayakan, kita sambut kedatangannya, tetap damai itu menguasai dan juga berlimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Baiklah, Amin. kita akan tutup podcast kita hari ini. Kami minta Bang Berita Andrian untuk bawa doa penutup. Silakan. mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami percakapkan melalui media podcast ini. Kami berupaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu melalui percakapan teologis ini. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami sampaikan menjadi pesan iman bagi setiap sahabat masa podcast yang sudah setia menyaksikan podcast ini. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan menjadi firman yang meneguhkan setiap hati kami dalam nuansa Advent, berpengharapan, dan selalu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di dalam menyongsong kedatangan Kristus. Biarlah hati kami, hidup kami persiapkan untuk Tuhan, dan biarlah di tengah-tengah dinamika kehidupan kami tetap yakin cinta kasih Tuhan merangkul kami dan memberikan kami pengharapan yang baru, dan ketika itu kami terima, biarlah dalam sukacita, dalam kedamaian, kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di tengah-tengah keterbatasan kami, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya, sehingga melalui media ini kami boleh menjadi berkat, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap pelayanan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi, Sobat Mas Sampai Sapot. jumpa. Sampai jumpa. Selamat menyongsong Natal. Terima kasih. Selamat Advent 2.